Halo Sobat Pajak, berjumpa lagi di channel Studi Pajak. Nah, di seri pajak penghasilan ini kita bahas kali ini adalah tarif pajak penghasilan. Baik tarif pasal 17 ataupun tarif pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Langsung aja kita masuk. Oke, nah pasal 17 Undang-Undang PPH merupakan pasal yang secara terperinci mengatur tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Nah, rekan-rekan, tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia itu menerapkan tarif progresif. Maksudnya apa? Yaitu tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi seiring kenaikan jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Nah, teman-teman, penggunaan tarif progresif ini merupakan perwujudan asas keadilan. Sebab orang yang memiliki penghasilan tinggi akan membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan orang yang penghasilannya rendah. Nah, teman-teman, tarif progresif ini dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan untuk wajib pajak badan dikenakan tarif tunggal atau single rate. Oke. Nah, tarif pasal 17 untuk wajib pajak orang pribadi yaitu dijelaskan di pasal 17 ayat 1A. Itu penghasilan sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%. Kemudian di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu kena tarif 15%. Kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu tarifnya adalah 25%. Sedangkan di atas 500 juta tarifnya adalah 30%. Nah, bagaimana dengan badan? Nah, pasal 17 untuk wajib pajak badan yaitu dijelaskan di pasal 17 ayat 2A. Itu tarifnya di Undang-Undang PPH adalah 25%. Ingat, tarifnya adalah 25%. Nah, teman-teman, tapi perlu teman-teman ketahui, nah sekarang sudah ada Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian diundangkan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang menjelaskan bahwa untuk tarif PPH badan itu mengalami penurunan. Untuk tahun pajak 2020 sampai dengan 2021 itu tarifnya sekarang 22%. Ingat, berarti tahun 2020 tahun kemarin dengan tahun ini 2021 tarifnya adalah 22%. Dan mulai tahun depan tahun 2022 tarifnya turun 2% menjadi 20%. Ya, teman-teman. Nah, untuk perusahaan yang go public, perusahaan yang masuk bursa, itu untuk tahun ini itu tarifnya 19%, sedangkan mulai tahun pajak 2022 itu tarifnya 17%. Nah, untuk yang ini yang perusahaan yang go public nanti akan kita jelaskan lebih lanjut apa aja syarat-syaratnya. Nah, detail pasal 17 itu dijelaskan di pasal 17 ayat 2B. Poin ini berisi tarif khusus bagi wajib pajak badan yang berstatus perusahaan terbuka atau go public dengan jumlah saham sekitar 40% beredar dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Apa aja syarat-syaratnya? Nah, teman-teman, ini dijelaskan di Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 yaitu yang mendapatkan keringanan pajak ini yaitu wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka atau PT. Paling sedikit 40% dari jumlah saham yang di-store diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu. Nah, fasilitasnya apa? Tarif PPH lebih rendah 3% dari pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Yaitu kalau tahun ini, tahun 2021 adalah 19%, mulai 2022 tarifnya 17%. Nah, syarat-syaratnya apa aja, teman-teman? Pertama, saham harus dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak. Lalu yang kedua, pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan di-store penuh. Ketiga, kondisi di atas harus dipenuhi paling singkat 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Dan yang terakhir, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan penyampaian laporan ke DJP. Nah, itu teman-teman syarat supaya dapat keringanan tarif lebih rendah 3% untuk wajib pajak badan. Oke. Nah, kemudian dilanjutkan di pasal 17 ayat 2C dan ayat 2D. Ini ayat ini berisi ketentuan tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi yang mendapat penghasilan berupa dividen, yaitu sebesar 10% dan sifatnya final.
Teman-teman, untuk yang ini kita perlu lihat di Undang-Undang Cipta Kerja juga, bahwa tarif sekarang dividen itu untuk yang orang pribadi bisa tidak dikenakan pajak. Oke, nah kita lanjutkan dengan contoh penghitungan rekan-rekan ya. Wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan kena pajak sebesar 600 juta, perhitungan pajaknya adalah PPh terutang 5% kali 50 juta, berarti 2.500.000. 15% kali 200 juta, 30 juta, 25% kali 250 juta, berarti 62.500.000. Kemudian untuk penghasilan di atas 500 juta, yaitu 100 juta, dikenakan tarif 30%, sebesar 30 juta. Sehingga total PPh terutangnya adalah 125 juta rupiah. Nah, ini tarif progresif untuk wajib pajak orang pribadi. Kita lihat untuk wajib pajak badan, contohnya adalah dengan penghasilan kena pajak sebesar 1.250.000 juta di tahun 2020. Teman-teman tolong dilihat, ini tahun 2020, berarti tarif yang kita pakai adalah 22%. Berarti PPh terutangnya adalah 22% kali 1.250.000 juta. Pajaknya berapa? Yaitu 275 juta rupiah. Oke, jelas ya? Nah, rekan-rekan, kita lanjutkan dengan tarif pasal 31E. Nah, ini adalah fasilitas penurunan tarif ya teman-teman. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar atas penghasilan kena pajak yang berasal dari peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Jadi ini khusus untuk wajib pajak badan dengan omset sampai dengan 50 miliar. Oke, nah dijelaskan lebih lanjut di SE nomor 66 tahun 2010, yaitu pertama, fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan pasal 31E ayat 1 dilaksanakan dengan cara self-assessment pada saat penyampaian SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Jadi, wajib pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut. Yang kedua, batasan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPh. Oke. Yang ketiga, teman-teman, ini penting nih. Peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPh adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi penghasilan yang dikenakan PPh final, yang kedua penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final, dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, yang terakhir ini penting juga teman-teman, fasilitas pasal 31E ayat 1 bukan merupakan pilihan. Sepanjang akumulasi peredaran bruto tidak melebihi 50 miliar, tarif PPh yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPh ini. Oke, nah kita lihat contoh penghitungannya. CV Aman pada tahun pajak 2020 memperoleh peredaran bruto sebesar 30 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 6 miliar. Penghasilan kena pajak yang mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50% berarti 4,8, ini kan batasannya ya, 4,8 dibagi 30, ini dari 4,8 miliar dibagi 30 miliar dikalikan dengan penghasilan kena pajak sebesar 6 miliar. Ketemu penghasilan kena pajak yang mendapatkan pengurangan tarif 50% adalah 960 juta. Sehingga yang dikenakan tarif pajak normal adalah 6 miliar dikurangi 960 juta, yaitu 5 miliar 40 juta rupiah. Sehingga tarifnya adalah PPh terutangnya kita lihat ini tahun pajak 2020, sehingga tarif yang dipakai adalah 22%. 960 juta dikalikan tarif 22% dikalikan 50%. Ya, pengurangannya dari 50%, ketemu 105.600.000 rupiah. Sedangkan sisanya yaitu 5 miliar 40 juta itu dikalikan 22% ketemu 1 miliar 108.000
rupiah. Sehingga total PPh terutang adalah 1.214.400.000 rupiah. Ini contoh penghitungannya teman-teman ya. Jadi 4,8 kan batasan tuh, 4,8 dibagi dengan 30. 30 itu apa? 30 itu adalah peredaran bruto dari perusahaan tersebut. Kemudian dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Ya. Oke rekan-rekan, kita ke contoh 2. Firma Makmur selama tahun pajak 2019 memperoleh peredaran usaha sebesar 5 miliar rupiah. Sedangkan tahun pajak 2020 memperoleh peredaran usaha sebesar 4 miliar dan penghasilan neto fiskal sebesar 1 miliar. Berarti ini omsetnya turun ya. Karena pada tahun 2019 peredaran usahanya melebihi 4,8 miliar, maka pada tahun pajak 2020 firma Makmur tidak boleh menghitung PPh terutang menggunakan PP 23 tahun 2018. Yaitu tarif pajak UMKM yang 0,5%. Seluruh penghasilan neto fiskal pada tahun pajak 2020 berasal dari peredaran bruto sebesar 4 miliar, sehingga diberikan penurunan tarif sebesar 50%. Besarnya PPh terutang firma Makmur pada tahun pajak 2020 adalah 1 miliar dikalikan 22%, itu tarif pajak ya tahun 2020, dikalikan 50%. Sehingga pajaknya adalah 110 juta rupiah. Oke. Ya teman-teman, thank you. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang sudah berkontribusi, thank you banget. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.